Bros, sudah lebih dari 10 hari kita nggak upload video ya, hampir seminggu lebih ya kameramen Arsenal, benar 10 hari ya. Kan Ya, udah ciri khas. Kalau menang cepet banget uploadnya. Iya. Begitu kalah. Tapi kan itu kita udah bahas. Tapi kemarin kan kita nggak kalah. Kita ngupload kalau kita nobar. Kita udah mulai lupa caranya kalah. Anjir. By the way, sebelum kita mulai, gue punya lagu buat kalian semua dengerin sebelum kita mulai bahas episode Porsalang ini. Udah tahu dong. 1, 2, monggo. You never sing that. You'll never sing that. Champions of Europe. You'll never sing that. You'll never sing that. You'll never sing that. Champions of Europe. You'll never sing that. Kameramen Arsenal, ini sampai lu edit, sampai lu nggak masukin, gua potong gaji lu, serius gua. Langsung aja bukan. Baper! Kembali lagi di Porsalang bersama saya, Patrick. Dan gua Raymond. Dan gua Eski Sukar. Wih, Tahan, dan tahan. ini Porsalang. Kita ulang. Ulang. Kembali lagi di Porsalang bersama saya, Patrick Gabriel. Patrick Gabriel. Oh, Oke. Raymond Timber. Oke. Kai Eski. Jadi sekali lagi ya teman-teman, ini bukan ngebanter. Iya. Bukan. Ini cuman ngejek lu doang ah. Enggak, lagi gini. Namanya mendukung tim sepak bola ya, Iya. Bang. Banter-banteran itu wajar. Wajar. Normal. Iya. Normal. Banter balik. Kalau lu nggak bisa banter balik, diem. Diem. Udah simple. Simple. Iya kan? Nah, kayak kameramen Arsenal tuh, diem cocok. Nggak jatuhnya gini. Tapi kalau lu, karena kan ini Cipeng udah, Dokter Tirta udah bikin kan, Iya, pengumuman. Ibnu juga udah bikin, Iya. Poros bikin juga nih. Kalau lu banter-banteran, terus lu bawa emosi, sampai mau datangin secara fisik dan berantem, lu kocak. Asli lu kocak. Iya. Timnya aja kagak peduli siapa lu. Lu siapa? Udah paling Arsenal, udah paling MU, udah paling Chelsea. Kagak ada apa-apanya lu, men. Nonton juga di layar TV kan, bro. Betul. Udah, santai aja. Santai aja. Banter balik. Iya. Dinyanyiin, lu cari nyanyi lain lagi. Kalau lu nggak bisa ngecen, belajar ngecen, ya. Kalau lu nggak bisa banter, lu tulis hashtag aja Arteta out gitu. Nah. Kalau kita udah pasti Arteta stay, ya kan? Atau minimal nih, Mon. Atau minimal ya. Kalau di X nih, di Twitter, lu nggak, pengetahuan lu masih sempit, masih bukan sempit, masih terbatas ya. Ya. Lu minimal gak usah banyak bacot, lu tinggal tunjukkan aja pemain lu ngangkat piala Premier League begitu atau cium aja. trofi, Benar. udah nggak perlu lagi itu yang lu lihat gua ya, yang kemarin di X, gua nggak ada manggil lu Arsenal, Iya. gua nggak ada manggil celeng, gua nggak ada yang manggil loserpool, kagak laku men. 2026 lu masih kayak gitu, makin kelihatan lu goblok, asli, udah gak zamannya. Itu candaan kita zaman dulu tuh. Betul. Ya, candaan kita zaman dulu karena ya keterbatasan kita juga pada waktu itu masih muda. Makin lu ngerti bola, makin gerisi kepala lu nggak pakai kata-kata itu lagi. Karena lu bisa banter dengan kata-kata yang lain. Liverpool. Chelsea. Respect your enemy, Kayak ya. gitu. Banyak Munyu. munyu. MU udah, aduh. Lu kata kalau lu panggil kita munyu kita sakit hati apa ya? Iya. Yang ada kita ketawa, ya. Bocah cetek yang ngomong. Udah. Gitu. Intinya apa yang sudah terjadi di final itu kita nggak mau bahas lagi karena udah terlalu sering ya, bosen. Udah bosen, men. Sampai gua mute. Anjir, ini back story aja ya. Jadi kameramen Arsenal beberapa pekan yang ini, ya beberapa hari ini sudah nge-mute gue, Emon, bahkan Porsalang di-mute sama dia. Tinggal Eski dulu. Tinggal Eski yang Karena- kanan. Nggak mungkin juga papan tengah. Karena di akun gue banyak apresiasi Arsenal, Iya. tapi belakangan gue malesnya ini fan Arsenal pengen banget kapan ya kita mengapresiasi sepak bola bertahan. Nah, Kayak rasanya kalau kita yang bertahan, apa pernah Arsenal mengapresiasi? Aduh, jangan dipancing dah gua. Gitu loh, maksud Jangan gua dipancing dah gua. kayak gua apresiasi kok, tenang aja, tenang. Enggak, Ki, Tenang. kan kepancing gua jadinya, Ki. Kagak kan bener Gini, bener Ki. kan?
sepak bola bertahan dengan sepak bola yang dimainkan Arteta kemarin itu beda. Oh beda ya? Ya, beda banget. Oke. Itu negatif football, men. Intinya 75% udah memperlihatkan Arsenal bukan. Final 1 shot on goal tuh apa ceritanya coba? 75% dibanding Dan gol, 25% itu udah memperlihatkan Arteta Ya, sesungguhnya. average-nya ya. Itu aja sih, kita nggak mau bahas lebih lanjut. Tapi kita mau bahas Congrats untuk Congrats Premier ya, League-nya. ya, congrats buat- Walaupun menangnya ini Kalian bisa sombong lah musim ke Ya, depan, semoga. kayak gitu aja ya. Sekarang kita mau bahas soal Tar. Sebelum lu masuk ke sana, satu lagi nih, udah gak ketahan, gatel, pengen terakhir aja ngebanternya. Lu tau nggak kenapa kemarin Arsenal nggak menang di Champions League? nggak tahu. Gak tau kan? Nggak dapat corner. Banyak. dapat dua. Dapat dua. terakhir. Lu bandingin dengan yang selama ini kan ngandalin corner terus. Nggak dapet, makanya nggak bisa bikin gol. Tapi itu juga mesti diapresiat, dia nggak haram bol kemarin. Iya, nggak haram bol gimana itu? Oke. Udah, gue nggak mau bahas lagi. Jijik. Oke. Dia udah begini-begini, gua serang. Oke, kita mau bahas kedatangan pemain yang sudah hampir pasti dibilang ini lagi Udah here we go rame lah, banget, here we go. udah headline ya kan. Gua mau tanya Eski dulu nih, kedatangan Ederson dari Atalanta ke Manchester United, menurut lu tepat atau enggak? Ini udah kita sering bahas, tapi ini udah mau nyampe nih orangnya ntar lagi. Tepat nggak tepat kan dibuktikan di akhir musim. Betul. Tapi yang pastinya dia mengisi apa yang kita butuhkan. Karena ditinggal Karena lini tengah ditinggal Casemiro ya. Kalau lu nonton permainannya itu mirip-mirip. Yes. Makanya gua suka nih dengan kedatangan Ederson. Salah satu pemain yang gua rasa checklist MU terpenuhi ketika dia datang ke MU. Walaupun dia bukan pemain destroyer murni. Iya. Dia lebih ke box to box sebenarnya. Bisa banyak lah dia berpose role-nya tuh mungkin ada orang yang bilang box to box. Kemarin juga si The Athletic ngerilis analisisnya. Iya. Terus gue juga ngebaca juga Saya juga. Iya. ya scoutingnya Ederson reportnya itu Iya, juga iya. ada yang bilang udah ada. destroyer purely destroyer gitu. Jadi macam-macam. Tapi kalau lu nonton permainannya dia agak mirip sama si Casemiro buat ngejaga kedalaman. Apalagi eranya Gian Piero Gasperini yang nggak berhenti berlari. High press. Yes. Jadi itu Patrick. ya itu, gue lanjutin omongannya SK aja, karena kan kita bahas basically dapat reportnya dari yang sama nih. Kalau kayak kata lu tuh Ki, Ederson kalau digambarkan sama dua pelatih yang terakhir yang melihat dia, salah satunya kan Ancelotti kan untuk Brazil. Ya. Dia melihatnya Ederson itu bisa bermain box to box, tapi pada dasarnya sifat dia itulah deep lying playmaker. Jadi ya bener yang kata SK tadi, kita benar-benar membutuhkan sosok untuk menggantikan Casemiro. Walaupun jujur, gua nggak yakin. Tapi ya nanti ini kita lihat transfer ke depannya ya. Untuk saat ini mungkin dia nih yang untuk langsung secara Gak usah overall jauh-jauh lah, kita cover. lihat nanti pre-season Iya. kan. Bahkan lawan Benar, PSG benar. juga kan. Wrexham. Wrexham. Enggak, maksud gue tuh untuk saat ini oke nih, Ederson tuh didatangkan tuh menurut gue tuh udah oke untuk menggantikan straight change untuk Casemiro-nya. Minimal lu dapat lagi satu orang yang modelannya kayak Casemiro. Bahkan kalau menurut gue ada benefit plusnya. Benefit plusnya dia lebih tinggi daripada Casemiro. Ini anak 180 cm. Artinya dia ini kalau lu misalnya Secara fisik lah, secara fisik kokoh. lu lebih kokoh dan Iya. jauh lebih cepat daripada Casemiro. Dan emang udah terbukti juga dia main di Eropa, duelnya hampir selalu menang. Waktu lawan siapa? Oh sorry, bukan lawan tim Eropa sih. Lawan AC Milan tuh Ya. gila, terlalu kuat sih. Ya menurut apapun gua itu untuk- dia punya pengalaman di Eropa juga. Iya, gitu. iya. Oke, ini anak bisa dibilang umur 26 ya, 26. Ya, bisa dibilang dia tipikal pemain box to box ya. Dia nyerang bertahan juga kuat. DMF, iya. High intensity engine kalau orang Iya. bilang. Itu yang kita nggak milikin di Iya. Manchester United musim lalu. Casemiro kalau bisa dibilang Tank. dia pengumpan yang bagus. Tapi juga gara-gara Casemiro kita terlalu banyak turnover ya kan sebenarnya. Iya. Nah, menurut lu kita perlu ada satu lagi atau udah cukup nih? Karena kita tahu nih belakangan udah mulai diberitain kecuali Casemiro, Ugarte udah pasti bakalan dijual. Satu lagi orang menurut lu? Gua Sebenarnya- belum masuk ke transfer ya, tapi Iya. perlu nggak sih? Kalau gue gue loncatin dulu Ki. Kalau gue ngelihatnya,
Ederson masuk ini udah oke. Tapi kita jauh lebih banyak butuh midfielder karena midfielder kita yang saat ini dengan apalagi Ugarte mau keluar. Kita cuma punya basically Mason Mount, Bruno Fernandes, Kobe Maino, Tyler Fredrickson. Taylor Fletcher. Enggak, yang Fredrickson siapa? Fredrickson bek kanan. Iya. Lengkap kemarin di- Fredrickson di- back. Iya sih kemarin di. Nggak cuma maksud gua Tyler kita Fletcher. butuh jauh lebih banyak lagi. Karena mengingat musim ini mereka aja cukup karena kita cuma main di Premier League. Ya. Musim depan kita bakal main di Champions League. Yes. Kita bakal main. Walaupun di- itu bukan target utama kan sebenarnya. Iya, tetap aja kan lo butuh Butuh squad depth. yang lumayan dalam. Dan menurut gua seorang Ederson juga ya again, mungkin ini juga yang rumor-rumor yang mengatakan kan ngapain sih beli dari Atalanta lagi apa segala semua kan. Itu yang pengen gue bahas. Iya. Nanti di Nggak, cuma bursa transfer. Ya. Nggak, maksudnya kan omongan kayak gitu yang dikeluar. Gue juga sebenarnya pas waktu bahkan jauh kalau lu nonton Porosalan dari kapan, gua sama Emon tuh sering bilang kita Dari pengen musim Ederson. lalu lah gua Dari udah musim bahas lalu kita udah Ederson. bilang Ederson. Walaupun Oh, iya. secara track record memang dia di Eropa baru bersama Atalanta. Iya. Sebelumnya dia semuanya bermain di klub-klub di Liga Italia. American Latin, Corinthians apa semua. Enggak, dia mulai kelihatannya di Liga Iya, Italia. baru kelihatan di Liga bareng Italia ini, bareng Salernitana Atalanta itu. ini. Jadi apakah dan kita ya no disrespect kepada Serie A, cuman kita sama-sama tahu di Premier League itu fast pace. Yes. Di Serie A ya anyone yang nggak terlalu cepat juga masih mungkin karirnya masih terangan gitu. Ya, we don't know lah. Kayak kata lu tadi, let's see akhir Iya. musim yang akan Kalau jauh. lu Ki, menurut lu, jadi yang kalau gue lihat sekarang itu United belakangan, bukan belakangan ya, 2-3 musim, bahkan dari 2020 transfer pertama dari Atalanta itu Amad Diallo. Iya, Diallo. Bagus Dan kan? Amad Diallo belum, menurut gue belum proven. Iya, tapi kan Sampai bagus kan dia sekarang. dipinjemin Ke di Rangers Rangers. aja. Sunderland, di Rangers. Sunderland dulu. Enggak, baru maksud Rangers. gua di Rangers aja, dia bagus tuh. Tapi begitu main di Sunderland tuh baru keluar. Kalau ini anak emang cocok di Oke. IPL, main di tim utama. Pas ditarik ke MU udah siap. Yes. Ya kan. Sebaliknya si siapa dulu Wailun. Uruguay Facundo Oh. Besti. Nah, itu malah ketutup. Padahal menurut kita jadi Dari nih seri anak yang nih, jadi. ternyata Amat yang naik. Ya. Nah, ini balik lagi. Tadi gue bilang kita udah berapa kali nih dari Atalanta beli. Amad Diallo, ini kalau bisa dibilang per 3 musim loh. 2020 Amad Diallo, 2023 Højlund, dan sekarang 2026 nih. Atalanta. Walaupun siapa scoutingnya United buat di Italia? Macaulay. Macaulay, iya. Nah, menurut lo kenapa kita ngambil dari mereka terus gitu? Kan banyak nih pemain tengah lain di Italia. Tapi emang gue pernah ngelihat David Moyes itu datang ke Italia. Ya. Oleh gue lupa. Oleh pernah kalau nggak salah. Moyes datang ke Italia buat mantau Davide Astori waktu itu. Ingat ya. Jadi memang Italian Mart ini memang menarik, bukan berarti karena perkembangan Liga Italia yang meredup terus pemain-pemainnya nggak berkualitas. Gue rasa yang membedakan Liga Inggris sama Liga Italia dan liga-liga lainnya itu kan ada dua hal, intensitas sama tempo. Betul. Tempo mungkin adalah cara mereka ngumpan, terus intensitas adalah soal pressing. Itu yang berbeda. Tapi yang menarik adalah cara main Atalanta. Gasperini itu terkenal dengan pressing. High press, Yes. Ya. Ingat gak waktu dia di Old Trafford dia marah-marah, "Wih, naik." Jadi Ya, gua ngerasa dia ini adalah engine dan Ya, ya. kenapa MU banyak ngebeli dari Atlanta karena memang gaya main si Gasperini ini Kurang lebih sama kayak IPL. ya kurang lebih sama dengan IPL. Dan Jadi- gue juga kalau dari sisi kacamata gue ngelihatnya nggak tahu kenapa ya, setiap kali ngambil pemain yang lebih ke box to box atau bertahan memang bagus gitu. Apalagi pemain tengah. Gue yakinin juga pemain tengah yang tipikal nyerang dari Italia itu selalu bagus. Siapa? Patrick Vieira dari Patrick Inter Vieira, Milan. yes. Terus Gianfranco Zola. Yes. Terus AC Milan, bahkan Vieira di AC Milan. Iya, AC Milan. Si siapa? Ada yang gagal tapi. Di Matteo. Ada yang gagal. Siapa? Clark Sidorf bagus. kok kan saya Sidorf bukan Sidorf Sidorf. sih. Bukan Sidorf. Edgar Davids waktu ke Spurs. David. Tapi kan itu masanya udah lewat prime time. Prime-nya. Di Matteo ke Chelsea. Jadi Jadi. menurut gua
hampir rata-rata pemain tengah ke Liga Inggris jadi karena yang Eski bilang tadi temponya lebih bagus Iya. kalau dari sisi bertahan sama nyerang. Transisinya itu kayak lo main di Liga Inggris ya, tinggal ngejiplak dan adaptasi sedikit. Gue pribadi sih dari zaman dulu ya, dari zaman AC Milan berjaya, Juventus, AC Milan yang bersaing, gue selalu ngelihat kalau lu mau beli defender sama defensive midfielder, ya udah ngambilnya dari Italia aja, Serie A aja. Kenapa? Ya sekarang kalau orang bilang apa nggak kapok ngambil dari Atalanta, lah lu kata Bruno dulu di Serie A mainnya di mana? Iya, dia di Udinese, Sampdoria. Sampdoria. Cetak gol dari jauh loh. Dan di saat dia berada di situ pun bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi nggak bisa kita ngambil patokannya itu, wah lu nggak kapok apa ngambil dari Atalanta. Benchmarknya itu nggak bisa dari situ. Benchmarknya itu adalah apakah pemain ini suitable untuk main di Premier League atau tidak. Dan kayak kata lu tadi, kalau memang di klub sana pun dia sudah bermain memang cocok untuk bermain di IPL, ya why not? Ditambah lagi ada faktor manajernya. Ole ketika dia megang United dan megang Amad Diallo, dia bukan kalau lu bilang tadi kan dia belum jadi menurut lu kan, bisa jadi memang belum jadi kalau dibandingkan pada waktu itu ada Mason Greenwood, ada Pogba kan Era kapan nih? Iya, era kapan? nggak, maksudnya di sayap itu masih ada Facundo, masih ada si Greenwood. Kita kira Mason Mount tadi. Nggak, jadi lu masih Mason Greenwood maksud gua. Ada Greenwood, ada Facundo, ada Rashford, Martial, ada Rashford. Dia nggak punya tempat, itu Benar. doang, makanya dia di loan out. Yes. Jadi bukan lebih kepada lu nggak bisa apa-apa, tapi memang untuk bersaing dengan mereka ini belum. Nah makanya menurut gua, it's not a bad buy. Begitu juga dengan Højlund. Yes. Højlund is not a bad buy. Problemnya, Tapi dia di manajer yang salah. Enggak, On the way-nya dia bad buy. no. For me, he was not a bad buy. For Kita- me, yes. Enggak, karena gini, gua kasih contoh, menarik. gua kasih contoh satu simpel aja. Iya. Ini kita ngomongin Højlund ya, tapi gua kasih contoh Sesko. Sesko di bawah Amorim dengan Sesko di bawah Carrick jauh berbeda. Setuju itu. Kembali lagi kepada manajernya. Iya, Mungkin Højlund di bawah Ten Hag dan di bawah Amorim, it doesn't work. Makanya ketika Sesko datang pun awal-awal no goals, man. Iya. Literally no goals. Di bawah Carrick tiba-tiba gacor banget. Iya. Jadi bagi gua bukan Atalantanya, tapi kepada individu pemainnya. Cocok nggak Individu buat? sama faktor klubnya Iya. juga. Betul. Jadi cocok nggak dengan klub ini? Dorgu lah, Dorgu. Iya, lumayan Dorgu, berhasil ada Dorgu. sekarang. Iya. Kayak musim kemarin susah dia. Dari Lecce dia. Hah? Dari Lecce. Iya, Dari Lecce. maksud gua itu tadi gua Meng-highlight. mendukung kata-kata Patrick tadi yang barusan. Ya emang benar faktornya kalau lu bilang kenapa sih demen banget beli dari Atalanta? Nih. Bro, karena emang udah di scouting sedemikian rupa nih. Ini memang orang yang sama tapi ya itu yang dari tadi kita bahas. Ini lebih ke faktor klub karena ngelihat kebutuhan lini tengah. Ya kayaknya Ederson yang tepat karena dia cocok sama kebutuhannya Carrick yang udah bisa dibilang ini sepak bolanya udah atraktif gitu. Ditambah lagi ada satu faktor utamanya, finansial. Karena ada namanya FFP. Pisar. Cuman kan Lu nggak pembeliannya bisa sembarang beli. Ederson ini bisa dibilang impas karena kita baru ngejual Højlund. Iya. Plus Ederson lagi dikejar banyak klub. Nah, Jadi lu tau kenapa nggak? Itu enggak? gue sepakat digas banget dari dengan sekarang? omongan lu. Kalau kita baru jual Højlund, lu tau nggak kenapa? Kan gue udah riset juga. Kenapa? Kita kan masih punya utang untuk bayar Højlund. Dengan kita ngambil Ederson, pembayaran kita Højlund kemarin dialihkan ke pembayaran si Ederson. Iya. Ya, makanya gue bilang tadi impas. Dan mungkin nambahin juga soal Højlund Højlund. itu Højlund itu Kok jadi Højlund sih? gua ke distract. Højlund itu gua ngelihatnya dia punya statistik yang nggak berbeda jauh sama gol dia di Napoli Iya, iya. musim ini Iya. dengan MU. Yang dimana di MU dia dibilang buruk, sedangkan di Napoli dia dibilang bagus. Padahal kalau nggak salah golnya banyakan di Iya, MU iya, deh. banyakan di Ya MU. selisih 1 atau 2. Iya. Nah, yang menarik adalah mungkin adalah beban mental ketika Betul. lu bersama Manchester United. Itu yang gue bilang juga, lo datang ke Manchester United bukan buat main buat klub, Iya. tapi lo lebih main buat fans Iya. sama buat ngasih makan media. Dan jangan salah ya, Ekspektasinya di MU Iya, itu jauh lebih tinggi banyak. daripada di Liverpool. Højlund datang sama Amad Diallo datang di umur yang muda. Betul. Iya. Oke, ini menarik nih. Dari tadi kita bahas kayak gitu, gue malah justru tertarik ngebahas siapa the next
Yang kalau lo bilang tadi Oh, berarti oke. butuh satu orang lagi kan, kurang lebih. Oh satu, enggak lebih. Bukan buat lini tengah. Iya, Kalau- lebih. Kalau berikutnya sih menurut gua enggak sih, kalau menurut gua oke lu bilang lebih. Kalau gua menurut gue satu yang cukup karena kebutuhan yang lain gitu loh. Kebutuhan lini tengah lini depan, lini belakang gua nggak tahu deh ya. United sanggup sampai berapa karena bisa dibilang duitnya udah lebih dari cukup untuk beli 2-3 pemain lagi. Ya kan? Nah, ini gua mau bahas sedikit tentang transfer berikutnya karena ini udah mulai banyak nih yang Isu-isu. udah isu-isu, bahkan gua ngeliat sendiri kayaknya mulai deket nih. Iya. Kayak nama Matheus Fernandes, kalau Elliot Anderson dah, Elliot Udah jauh-jauh lewat lah. lah Itu anak lewat mahal, ya kan. Gila City 105. Transfer berikutnya nih, kita kebutuhan lini tengah dan depan deh kita bahas. Ini Iya. udah kebutuhan yang paling kelihatan banget karena kita udah sering bahas juga, Sesko Iya. tuh butuh pendamping, Iya. butuh mentoring gitu loh. Either Carrick bawa pelatih atau saingan yang bisa ngedidik dia gitu loh. Kalau dari lo nih, transfer berikutnya siapa? Abis ini mungkin enaknya belum prediksi siapa aja yang bakal masuk di MU. Iya. Bang Pat juga, gue juga deh. Boleh. Lalu kalau gua ngarepinnya nih, MU bisa datengin satu striker, Satu striker, bek kiri, bek kiri. sama satu lagi gelandang tengah. Hackney katanya Hayden Hackney-nya deket, Boro. deket sama Everton. Iya. Chances ke MU-nya tipis, Iya. mengecil. Terus Padahal itu pemain favoritnya Carrick. iya. Iya. Terus kemudian yang lagi dikejar nih Luis Hall isunya, Ya, bek sama kiri. Araujo-nya Sporting. Oke. Nah, Wow. terus oke. sama satu lagi kan mungkin Matheus Fernandes juga yang Iya. gak kalah nih. Ya, ya, ya. Sama lini depan yang gue belum tahu nih, belum ada isu yang Belum berkembang. ada isu ya. Tapi kan ada yang bilang Jared Bowen, terus ada Calvert-Lewin yang mulai banyak dikaitin sama MU. Ada satu nama yang nggak biasa. Lewandowski. Ya. Lewandowski. Satu lagi. Tapi gua hanya berharap MU beli back kiri dan satu gelandang dan satu lagi striker sih. Iya. Kalau menurut gua kebutuhan untuk gelandang tuh penting. Karena Iya. gua nggak yakin Maino tuh week in week out sampai di Champions League juga habis itu anak kalau. Iya, makanya. Karena tugas dia di tengah terlalu besar gitu. Karena si Ederson ini adalah box to box yang Iya. tipikalnya Iya. defending ya. Iya. Bukan support gitu loh. Jadi memang kita butuh yang bisa build up. Kedatangannya Ederson sebenarnya buat provide Bruno bisa bebas aja main di depan. Iya. Ya kayak kemarin lagi. Kalau lu? Gue mah yang gue bilang tadi di tengah itu kita butuh banyak. Oke. Nama Matheus Fernandes yang Berarti lu Matheus Fernandes. menyampingkan striker. Gua jujur kalau striker nggak terlalu gue pikirkan untuk saat ini. oke. Serius gue. Termasuk bek kanan Dalot Gua nggak bek kanan, gua nggak peduli. Bek kanan masih oke. Apalagi setelah nanti juara Piala Dunia makin oke. Nah, gua Nggak populer banget pendapat dia asli. Terus. nggak Biasa. gua jujur gua butuh gua mengharapkan lu United ya, butuh? MU butuh menambah midfieldernya. Ya balik lagi karena kita bermain di 4 kompetisi Iya, musim benar. depan. Nama Matheus Fernandes itu oke, asal harganya masuk akal. Yes, Ya. sepakat. Dan kalau memang lu mau bawa Matheus Fernandes, Ini udah pasti harganya, sorry gua potong 80 sedikit, sekian kan. 80 ya. Iya, makanya kalau memang bisa, gue nggak takut sih dengan itu. Jujur, 3 transfer window terakhir Manchester United, gue makin percaya diri melihat manajemennya MU untuk bernegosiasi. Udah nggak bisa lagi di hostage. Siapa waktu itu yang ngomong? Saya. Iya, nggak. Sekarang ini kan udah mulai mereka itu pintar untuk bernegosiasi. Iya. Bahkan ketika harga ke selangit pun, lu lihat aja harga selangit pemain yang disuruh untuk meminta keluar kan Itu gitu. kenapa Omar Barada diperlukan sama makanya. Matt Harvey. Wilcox. Nggak, Wilcox gue nggak mau nganggap. Gue masih dendam sama Wilcox. Nggak apa-apa. Cuman, terus. kalau memang lu mau bawa Matheus Fernandes, Iya. ya sekalian aja sama Jared Bowen. Nah, Ya kan maksudnya lu bisa bernegosiasi lah pakai gimana caranya. Lu ibaratnya gini lah, gue beli 2 dapat diskon dong kan gitu. apalagi kan lagi degradasi mereka. Iya Dan dan butuh uang. dan hitungannya Jared Bowen itu kan tadi lu bilang Jared Bowen ke MU gitu. Menurut gua this guy is good. Dan di West Ham aja musim kemarin itu dia menjadi salah satu katalis yang membawa gol-gol untuk West Ham. So for me he's an answer daripada kita ngomong Lewandowski, Yes, ngomongin Harry yes, Kane. yes. Itu yang ibaratnya oke lah, Lewandowski on free, Harry Kane lu mau bayar gaji mereka berapa? Iya, iya. Kan Cuman kita punya standar gaji itu yang tadi baru. yang gue lihat United emang butuh yang bisa duet
yang bisa jadi pendamping sama mentoringnya Iya. Sesko. Bahkan Iya. kalau lu ngomongin Jared Bowen, menurut gua ini orang bukan orang yang tepat gitu loh buat jadi duetnya Sesko. Gua ngeliatnya gini. Oke, kalau kita bahas striker, ada nama-nama kayak Lewandowski, Harry Kane segala macem. Karena emang mereka udah habis dan bebas nih musim depan. Gue lihat ada beberapa lagi nama yang bahkan mungkin bikin kaget. Tadi lu bilang ada yang mau bikin kaget tuh yang belum kejawab. Iya, ada yang mau Tapi gue ngelihat saat ini kebutuhan striker mungkin berikutnya sebelum United nyari pemain tengah. Gue yakin ngedatengin Matheus Fernandes juga gue nggak tahu ya. Kalau ada yang Untuk saat ini kayaknya bukan prioritas utama lagi. iya, kalau ada yang nawar Matheus Fernandes, mungkin itu bisa jadi United berubah lagi fokusnya ke Matheus Fernandes ya. Cuman gue ngeliat kebutuhan striker ini sangat-sangat besar. Udah ada nama-nama kayak apa namanya Santiago Martinez-nya si AC Milan. Santiago Gimenez. Santiago Gimenez yang dulu main di Feyenoord. Iya. Ya kan, itu udah dipantau lama sebenarnya Iya. sama United dari semenjak kedatangannya Højlund. Terus bahkan ini yang lagi mulai gede banget nih, nama Dusan Vlahovic yang udah free agent Free dari agent. Juventus. Free transfer ya. Ya free transfer, walaupun kayaknya lebih deket ke Arsenal itu. Nah, Ada satu nama lagi. kebutuhan ya boleh. Kebutuhan striker ini menurut lu kalau memang United datengin siapa yang paling tepat dan ya itu yang pertanyaan gue tadi. Kalau gue tadi yang gue bilang nama yang bakal bikin apaan gitu ya. Sebenarnya gue juga ngambil dari rumor yang sedang berkecimpung sekarang nih Alvarez. dan dari akun si pemain sendiri, Oke. Rafael Leao-nya AC Milan. Tapi kan dia mau ke Arsenal. Iya Iya, makanya, itu ke Arsenal. bukan, tapi kan dari omongannya dia kan dia bilangnya dia pengen bermain untuk Manchester United. Nggak apa-apa lah, ambil aja Arsenal, itu pemain problematik menurut gue. Itu winger kiri. Iya. Iya, forward dia. Aku baca rumor Arsenal mau beli siapa coba? Rashford. Gokil. Serius. Kalau mau ngambil Rashford gokil. Kayaknya kemungkinan Arsenal ambil Leao karena Iya, itu udah Leao. dipantau juga Mas. Bahkan ini udah Terus kan Trossard juga mau cabut. Iya. Kemungkinan. Trossard kayak bakalan ke Kalau gua Spurs. pribadi, Dan MU nggak butuh winger kiri karena Kalau udah ada gua Dortmund pribadi- dan Rashford. enggak, kan balik lagi. justru itu makanya kenapa gue bilang kita butuh winger. Nah, nama yang sebenarnya gue pengen banget balik ke MU dan kata kuncinya adalah balik ke MU, Mason Greenwood. Mason Greenwood. Kayaknya Greenwood udah mencapai kesepakatan personal dengan klub Turki, Fenerbahce yang juga lagi It's time to cut in then. Cuman ini juga Ki, agak gua sulit nih ngejar-ngejar orang lama gitu, Iya. kayak ngejar mantan Cuman tuh, gini, untuk respon lagi tuh susah United tuh udah berapa kali ngasih kode. untuk Greenwood. Karena dia berapa kali ngerilis video tentang Mason Greenwood. Bahkan terakhir kemarin yang apa namanya gue lupa United lawan mana gitu yang Mason Greenwood berapa kali chances nggak masuk. Iya. Itu menurut gue kayak jangan-jangan ngincer Gua winger nih juga gua pengen bilang. Greenwood balik lagi, tapi fakta Tuchel mengabaikan Mason Greenwood untuk dibawa ke World Cup walaupun nih pemain juga udah inilah mengabaikan 26 Inggris dan gol, ingin gila. ke Jamaika. Gua rasa ada masalah memang di negeri itu, masuknya di Inggris terhadap apa yang dilakukan Iya, Greenwood tuh udah betul. kayak Ya, menutup peluang banget tuh. The problem Ki, menurut gua ya, gua nggak mau ngambil Tuchel sebagai patokan nih saat ini, Iya. karena Tuchel itu manajer media istilah gua nih ya, manajer yang diatur oleh media. Itu menarik, nanti kita Oke, bahas. Ya. oke. Karena nama-nama yang nggak dibawa dia itu bener-bener nggak masuk akal semua. Oke, Dan oke. itu kita udah pernah bahas, gua nggak mau bahas lagi ulang. Cuman, basically bagi gua, Mason Greenwood kalau mau kembali ke Manchester United, ya di luar dia lagi bicara dengan yang lain, ditawarin yang lain. Fenerbahce mau nawar berapapun, kalau MU yang datang, gue yakin ketertarikannya itu lebih besar di Manchester Iya, United. tapi MU nggak pernah melakukan penawaran Exactly, itu loh. exactly. Makanya gue merasa kayaknya memang Itu dia yang gua ini bilang yang tadi. sulit nih. Secara di MU dan culture Iya, negaranya nih. nah justru ini yang poin yang gue mau angkat. Ini sekarang manajernya adalah Michael Carrick. Iya. Do you know, untuk musim depan, di Big Four, di Big Six, satu-satunya manajer British, manajer Inggris, itu cuma Michael Carrick. Eddie Howe lah, tapi di Big Ya, Four di ya. Big Six, Big Four cuma ada Michael Carrick di dalamnya. Dan ini adalah asisten pelatih pada saat Mason Greenwood terakhir di MU. oleh zaman Zaman Ole.
Jadi menurut gua the whole system itu bisa diaturkan untuk dia. Dan kalau kita bicara Inggris nggak menerima apa semua, Inggris itu munafik. Udah. Dulu David Beckham juga udah sampai digantung. Tapi kembali lagi kepada pelatihnya. Ketika itu Sir Alex Ferguson melindungi banget David Beckham. Demikian juga, dan dia nggak nama pertama. Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo waktu Piala Dunia 2006. Kejadian sama, Ronaldo tuh dibully habis-habisan. Tapi kembali lagi, manajernya bisa nggak? Nah itu kenapa tadi gue bilang, ini saat ini Michael Carrick. Dan dia bisa melindungi Mason Greenwood. Kenapa gue ngotot banget Mason Greenwood? Di luar ini dia bikin 26 gol di Liga Prancis ya. This boy, dari awal kita udah tahu, he has talent. He has talent, he has everything yang kita butuhkan. Dare I say, dia better than Bumo dan Cunha sekalipun. Oh iya jelas. Jadi menurut gua, you're wasting time nyari kemana-mana. Mason Greenwood is your answer. Mungkin gini kali ya, kalau gue lihat udah dari kemarin gue pantau beberapa kali United nge-tweet, Man United ya, ex-nya Man United Twitter itu ngeluarin video-video Mason Greenwood karena nggak mau secara eksplisit ngomong United tertarik sama nih anak. Jadi cuman ngasih tahu ini ada memori kita sama Mason Greenwood. Gue sih berharap, mudah-mudahan bener sih nih. Bisa jadi juga kan kode-kode. Bisa jadi juga kan dia ini MU bikin kayak gitu untuk lu bisa terima baliknya nih. Iya benar. Dia halusin lagi. Tapi gue lihat komen-komennya positif. Ya iya makanya. Ayo ke United karena yang negatif itu kan yang social justice warrior yang ngerasa nggak pernah salah sama perempuan, yang nggak pernah lu nyuruh pacar lu ngapain-ngapain aja itu sebenarnya udah sama aja. Lu ini Greenwood apa istilahnya yang apa? cowok masokis. Apa? Ya Greenwood melakukan hal yang terbaik lah buat Marseille selama 2 musim kebelakang. Bukan termasuk terbaik top scorer lagi kan, itu. top Udah scorer the best, juga. man, top scorer. Jadi gua rasa Greenwood itu kalau misalnya balik lagi ke MU sangat welcome. Tapi yang masalah adalah sentimen publik dan Sir Jim Ratcliffe sendiri mau menerima atau enggak gitu loh. Dan kalau ngomong-ngomong soal MU nih yang gua salut juga adalah bagaimana Christopher Fifel dan tim untuk ngerekrut pemain. Ingat Sesko itu bukan pilihannya si Amorim, makanya dia dicadangin, makanya dia lebih gacor bareng Michael Carrick. Karena Sesko sebenarnya bukan pilihan utamanya si Amorim. Pilihannya Fifel. Dan gua rasa ini yang gua suka dari Manchester United adalah mereka bisa bergerak mencari sesuai kebutuhan Carrick saat ini dan Carrick bisa mengoptimalkannya mudah-mudahan. Gua harapnya itu karena transfer MU terbukti ampuh nih. The best, sebelum kita masuk ke topik berikutnya. The best thing about management, gua nggak akan ngejilat ludah gua sendiri. Gua tetap nggak suka dengan apa yang dilakukan oleh Wilcock. Tapi the best part about this system yang dijalankan Wilcock, Barada dan Fifel ini, sekarang ini udah nggak ngaruh lu ganti manajer, karena yang menentukan itu adalah manajemen. Jadi the playing style of the club itu tetap akan sama walaupun manajernya berubah. Paling ya ada tweak kiri kanannya lah ya. Kalau menurut gua, Fifel is the key, karena dia yang betul-betul nge-scout. Wilcock mungkin karena gue udah sentimen banget sama ini orang, I don't think he plays any part, dan Barada sebagai penutup untuk transaksi. These are the two people yang menurut gue yang sangat karena itu yang pernah gue bahas. Mereka ini bisa kebantu karena mereka hire analisisnya McLaren itu loh. Jadi jadi mereka ngeliat kebutuhan tim berdasarkan itu semua. Jadi masih masuk sebenarnya. Mercedes. Iya, Mercedes McLaren. Oke, ini menarik sih sebenarnya. Tadi lo nyinggung soal Inggris, Tuchel. Menurut gua pembahasan soal transfer ini nggak akan ada habisnya. Tapi kecuali gua belum jawab. Kayak lu pilih dulu deh. Siapa aja yang kira-kira bakal masuk. Oh. Terakhir tuh. Oke, boleh. Ganti pembahasan. Lu dulu deh. Kalau dari gua, maksudnya untuk striker. Siapa aja yang kira-kira semua yang next masuk gitu ya. Kalau gue sih tetap menurut gue best buy Luis Hall kalau datang. Tapi kalau untuk tengah ngelihat kira-kira berapa pemain yang bakal lu harapin masuk? Gue sih 3. Gue 3. Luis Hall di luar Ederson ya. Di luar Ederson. Luis Hall. Terus gue tetap berharap Harry Kane sebenarnya. Karena dia juga bilang gue pengen nutup karir di Inggris gitu kan. Ya itu gue nggak tahu kode-kode atau apa. Satu lagi
ini antara sebenarnya. Oke. Ini antara gitu. Satu udah pasti gue pengen Mason Greenwood balik, ya kan? Biar Mason Mount udah fokus bantuin lini tengah. Lo udah nggak usah lagi jadi penyerang. Winger, Karena ngelihat kemampuan dia sering cedera, nggak usah lagi nyerang gitu loh. Lo nggak usah bantuin nyerang. Udah ada Ederson. Jangan banyak lari. Iya, nggak usah banyak lari. Lo pemutus serangan. Jadi Mason Greenwood sama ya udah Matheus Fernandes. Kalau gua, kalau dari lo gimana, Pet? Gua cuma 3 nama yang gue pengen. Tadi udah gue panjang lebar. Yeah. Mason Mount. Mason Greenwood. Greenwood. Mason Greenwood. Gue juga pengen Lewis Hall karena memang Luke Shaw nggak akan bisa sekuat itu lagi lah. Champion mati. Mengkhawatirkan Iya, lah, mengkhawatirkan. Sama ya Matheus Fernandes itu. Oke. Tapi kalau Iya. ikut Jared Bowen, kalau nggak usah. Oke. Oke, pengennya 2 berarti. Pengennya 2. Wah. Kalau gua pribadi nih, gua pengennya nih Luis Hall Luis Hall. di kiri, kalau enggak Araujo-nya si Sporting. Karena kan bagus banget mainnya pas Uruguay bareng ya. Sporting. Yes. Kemudian ada satu lagi mungkin Hackney, gua ngarepnya dia datang sih. Gue pengen banget dia datang ke MU walaupun beritanya kurang. Terus kemudian yang gua harapin adalah depan Lewandowski atau Jared Bowen. Buset, gajinya berapa, bro? Itu sih. Karena dia buat mentorin si Iya. Sesko Gua gitu. Iya, gue setuju. Gue pengen banget ada yang mentoring Sesko. Iya. Karena anak masih bukan matang, mentah banget di IPL gitu. Betul. Oke, itu aja paling nanti kita tinggalin dulu nih pembahasan transfer karena masih panjang nih episode Betul. berikutnya ya. Karena Poros Salang udah mulai akan aktif lagi. Nanti juga ada kejutan Poros Salang take syuting di Tempat background yang baru. Oke. Lihat aja lah ya. Oke, gue mau bahas sekarang langsung karena tadi bahas Tuchel, bahas Inggris. Karena kita mau ngomongin Piala Dunia nih, minggu-minggu depan nih ya kan. Let's go Portugal. Berubah nih. Iyalah, Kemarin nih, Inggris. yang di bawah nggak jelas ngapain? Gara-gara nggak ada Harry Maguire. Maguire-nya udah ikhlas loh. Kok Maguire-nya fansnya nggak ikhlas, gua nggak ikhlas. Fansnya nggak ikhlas ya. Ada Morton aja iya. Sekarang ada pro kontra nih. Bukan cuma Maguire-nya aja yang gua nggak ikhlas. Siapa nih? Lu kagak bawa Foden, Oh, oke. lu kagak bawa Palmer, Warton. lu kagak bawa Warteg. Nanti kita bahas lah itu. Nanti kita bahas seiring berjalannya pertandingan pertama Inggris lawan Panama. Kalah. Oke. Gak mungkin. Kalau Panama bisa cuman menang 2-0 sih udah mengkhawatirkan ya. Enggak. Emangnya Panama ada Julio de Valdes. Iya. Oke, gue mau bahas nih, nggak usah jauh-jauh lah. Oke. Tim unggulan pemenang Piala Dunia. Ini gua rangkum dari banyak. Portugal. Ntar dulu anjing. Portugal. Jadi ada 7 nama yang keluar dari hasil riset gua ya. Inggris masuk coy. Bahkan Inggris tuh di nomor ketiga yang bakalan Ya, jelas lah. membawa trofi Piala Dunia. Jelas. It's coming home. 7 negara nih ya, 7 negara. Spanyol, Prancis, Ya. Inggris, Argentina, Brazil, Portugal. Portugal tuh nomor 6 dan terakhir Jerman. Ya elah, itu nggak usah riset, itu mah yang langganan. Bukan langganan, ini berdasarkan Dia analisis. tidak menyebut Belanda. Enggak, Belanda bahkan nggak masuk. Ini yang gua kaget. Oke. Belanda tuh nggak pernah disebut. Lu dukung Belanda itu dulu. Oh, Belanda? enggak. Enggak kan? Oke. Sekarang gini, jangan sakit hati ya fans Belanda. Lu masuk Piala Dunia aja udah syukur. Belanda. Dari Portugal, enggak kagak ada. Minpor itu Inggris. Kalau itu kerjaan, itu kantor. Bahkan kalau gua sih Jepang sekarang gua udah Jepang gua. Nih lo lihat sebelum kita mendiskusikan ini. Lo lihat ya. Enggak, lo lihat. Semua rata-rata ini fans Inggris. Aslinya. Sekarang udah pada ninggalin karena itu Tuchel out. Oke, menarik lah pokoknya Inggris sekarang ketiga. Dari Eski dulu dah. Dari 7 nama ini, lo paling yakin atau emang ada pilihan lain? Gua sebenarnya dukung ini ya. Analisa sedikit lah. Dukung Skotlandia ya. Skotlandia. Karena gua suka aja Britania Wah, Raya. nggak populer benar nih. Seneng ini. Legenda kita juga orang Skotlandia Iya, ya kan. iya. Kita punya keterikatan lah. Ini baju lu juga. Iya kan. Hearts. Tapi kalau memang misalnya untuk membicarakan siapa yang juara, gue sama Bang Per. Portugal. Nih, karena Karena pemain Ronaldo jangan-jangan. Masalahnya adalah di pelatihnya kan. Waktu Iya, bawa iya. Belgia di Martinez. Golden Era juga dia gagal gitu Iya, loh. iya, iya.
apakah sekarang dia bisa berhasil, itu yang jadi tanda tanya. Mungkin kalau dari beberapa nama yang disebutkan tadi, gua mungkin ada nama yang bisa diperhitungkan tuh Spanyol, Inggris juga bisa diperhitungkan. Spanyol sih gila nomor 1 ini. Terus ada siapa lagi tadi? Karena Lamine Prancis. Mbappe. Bisa tapi gue menilai Piala Dunia kali ini tuh sulit diprediksi karena banyak negara nih. Ya. Yang mungkin ada tim yang jadi giant killing gitu, atau Benar. mungkin kita ngeliat juara baru, Bang. Senegal, Ghana tuh gawat sih. Iya, Jepang apalagi lah, mainnya di Jepang. Amerika gitu. Iya. Meksiko gila loh kemarin. Meksiko. Itu bakal jadi satu faktor utama sih, Mon. Ya. Iya. Ini kita akan kembali lagi melihat seperti Piala Dunia Jepang Korea. Iya. Oh Di iya mana iya. humidity akan bermain. Anomali. Ini anomalinya di sini. Si siapa namanya? Itali kalah dari Korea itu Iya. udah aneh banget. Karena Korea ngalahin Spanyol. balik lagi faktor panasnya summernya di Amerika dan yang dimain kecuali dia mainnya di Kanada. Tapi kalau soal itu udah terbantahkan karena udah ada aturan water break. Jadi Ya. menurut gue sih Waktu di Jepang juga ada water break. bukan. Maksud gue dari sisi profesional itu udah nggak bisa dijadiin alasan bahwa di Amerika tim-tim Eropa ini bakal kewalahan karena ada itu gitu loh. Ya, elah Mon. Sekarang gini Mon. Balik Ini kita lagi. ngomongin secara profesional. secara profesional kita ngomong. Kita ngomong secara profesional udah ada water break. Good on you. Minimal pemain lu kagak mati dehidrasi kan gitu. Ya. Tapi balik lagi kita bilang ini manusia-manusia ini yang biasa main di Eropa yang dengan temperatur dan humidity yang berbeda. Ketemu dengan musim panas di kalau lu dapatnya bagian Kanada mulu enak nih Mon. Karena nggak terlalu panas. Tapi kalau lu mainnya di Los Angeles, di Miami, Ya. apalagi di Meksiko, wassalam lu bro. Jadi menurut lu dari Portugal. analisis semuanya Analisis anjing. semuanya. Ini gue emosi nih. Portugal. Oke, gua akan di episode ini gua akan merangkul kembali julukan gue yang zaman dulu, yaitu Apa julukannya? gue dulu dijuluk sebagai pundit absurd. Jadi gua akan mengasih analisa absurd gua. Ya, boleh. Dari melihat, Panjang musim juga begitu. ya, dari melihat Nah, per 4 tahun Piala Dunia. per 4 mengeluar- tahun. Ya, Piala Dunia kan per 4 tahun. Emang lu berapa tahun? Oh, per 4 tahun. Iya, Lu ngomong per 4 tahun Piala Dunia mengeluarkan theme song dan video klipnya. Asik. Oh, Terus Dan di setiap video klip itu Ya. ada sebuah bendera yang pertama muncul. Tahun lalu muncul bendera Argentina dengan Prancis. Oh, Tapi gitu. bendera Argentina lalu Messi yang muncul. Sebelumnya juga seperti itu. anjing. Musim ini, Salah. tahun ini lagunya yang pertama keluar adalah bendera Portugal. Oke. Jadi menurut gua Portugal akan jadi juara dunia. Iyalah. Nggak Sejak apa-apa, apa sepak bola kita nggak diatur? Ya, kita butuh ada orang kayak begini sebenarnya di podcast. Nggak. Tapi kalau ya itu Jadi kalau menurut menurut lu gua dari 7 negara ini dari gimana? 7 negara ini yang menurut gua gua ngomongnya Cuman langsung gara-gara ke time song itu. Nggak, gua ini secara seriusnya untuk gue cuma ngitung 4 negara yang kemungkinan menurut gua bisa melaju sampai ke perempat final ya. Kalau gue bilang Inggris nggak masuk di dalamnya, walaupun itu sakit untuk mengucapkannya. Gue bilang Brazil akan masuk, Brazil ya. Argentina akan masuk, Hmm, ya, Portugal akan masuk dan menjadi juaranya. ya. Dan yang satu lagi ini yang sebenarnya banyak antara Prancis atau Spanyol. Iya. Ini yang dua ini. Lu nggak memperhitungkan Spanyol bakal merajai Piala Dunia? Enggak, oke. Enggak, karena ya literally yes, Spanyol has good players. Ya. Tapi all the focus is on Lamine Yamal untuk saat ini. Jadi for me it's Lu nggak percaya Yamal ngasih perubahan dan perbedaan? gua bukan nggak percaya, dia akan membawa perubahan, tapi he's not strong enough untuk meng-carry that team. Belum lah. Belum. Sementara kenapa gue bilang Portugal di luar dengan yang barusan gue absurd gue tadi? You have quality players yang betul-betul udah mateng, Prime-nya lah. masuk prime-nya prime-nya. semua. Cristiano Ronaldo sebagai leadernya, Fittingnya. Vitinha sama Bruno itu dua aja. Lu bakal bisa create so many chances. John Neves, Ruben Jo- Neves. Iya, Ruben Neves. Jadi menurut gua, this team untuk saat ini, this is perfect. This is the perfect timing. Tapi kalau kita bilang, kalau kita ngomong perfect timing, perfect quality, Inggris juga pernah punya itu. Yes. Di zaman Gerrard, Lampard, Scholes, Iya. Beckham, 2010. Rooney. This was the perfect team. 2006. Kembali lagi kepada pelatihnya nanti. Iya, iya. Seperti apa? Makanya gue setuju tadi omongan Eski. Portugal, tapi kita lihat lagi nanti pelatihnya mampu nggak
menyelesaikan dengan squad yang sebenarnya Oke. it's almost perfect. Oke, Gitu. siap. Menarik sih, Pet. Dan hey, siapa yang nggak pengen lihat Bang Dodo ngangkat piala? Hah? Banyak. Fans Messi. Banyak. Fans Messi? Enggak, biar nanti lanjutan debat who's the real God itu punya dipanjang kan? Iya. Messi 1 piala dunia, Ronaldo 1 piala dunia kan gitu, elah. Oke. Dan nggak ada lagi itu fans-fans yang baru kemarin angkat piala bilang, ini siapa Kelly cium piala Premier League, Ini. nanti nih Bruno cium piala dunia. Warga Poros, kalau kalian merasa kayak nonton Poros Halang tuh kayak panjang banget sejam. Nah ini yang bikin. Oke, Gua. lanjut ke Eski. Kalau gue sebenarnya dari beberapa kali sebagai host ya si Meksiko, Meksiko kan host juga nih. Ya. Itu ada yang mempertemukan final itu selalu Amerika Latin dan Dengan Eropa. Ya. Dan di Brazil juga kemarin begitu. Jadi mungkin ini terjadi lagi nih. Ya. Mungkin entah itu Brazil atau Argentina juga bisa mungkin masuk lagi. Tapi gue juaranya Eropa. Tapi gue mengharapkan sesuatu yang berbeda yang kita nggak prediksi Ya. di luar dugaan kita dan dia melaju dengan lancar gitu. Gue berharapnya Uruguay. Jepang enggak. Uruguay, gue Ya, berharap Uruguay. walaupun Jepang punya chance tapi karena dia adalah Asia Yeah. bermain di Amerika Yeah. mungkin agak sulit buat mereka tuh. Mm. Tapi gue berharap Uruguay mungkin bisa masuk final bersama Marcelo Bielsa walaupun bukan bersama tim yang pemain-pemainnya itu punya prime-nya. Yeah, yeah, Tapi yeah. beberapa nama kayak De Araste gelandangnya tuh di Flamengo dia punya musim yang bagus kemarin, terus ada Araujo, Ugarte baru timnas bagus. di Bagus turnamen banget. bagus. Bagus banget. Jangan main MU aja. Iya. Jadi gue Sialan. merasa mudah-mudahan Uruguay bisa kasih perbedaan lah. Iya. Ada Facundo juga di situ. Ada Facundo Pelestri. Ya dan plus Gua berharap- Uruguay udah terakhir juara tahun berapa? 60-an ya 50 itu kan. Udah lama banget. Berharapnya sih kalau bisa ketemunya Portugal. Tadi Iya, analisisnya iya. udah tajam. Sementara Spanyol gua ngasih melihat Ya. Lamine Yamal bisa ngebawa. Bisa ngebawa tapi dia is not strong Tapi enough. gua rasa nggak sampai ke Iya. final itu menurut gua ya. Iya. Kayak gitu. Hot takes lah untuk Benar. bahas Spanyol nih memang menarik. Kalau Prancis ini juga sama-sama lah. Nah, Inggris juga sementara Nggak, Inggris gua problemnya. nggak yakin nih. Gua nanya, gua bener-bener belum ada riset yang ini. Apa? Emang ada negara yang back to back juara? Ada kan? Siapa? Ada kalau nggak salah. Gue lupa tapi Itu Prancis. Prancis enggak dong. Enggak dong. 2018 dia gagal kan kemarin. Oh iya. Enggak, Spanyol itu Ini dapat Eropa. Euro. Spanyol dapat Euro sama Euro Piala Piala Dunia. Dunia. Ada nggak? Belum ada, Nepal? belum ada berarti. Negara yang menang Piala Dunia back to back. Nggak Nggak ada kan? ya, nggak ada ya. Makanya berat Prancis. Prancis sebenarnya. Ya siapa tahu. Siapa tahu. Gua kan modelnya cocokologi aja. Kayak- Inggris back to back sebiji itu. Tapi bintang satu. kalau Jerman gua rasa berat ya, sama Jerman Belanda tuh gua rasa berat karena quality pemainnya. Iya, nih. iya. Ya berat. Udah. Spanyol Eropa Euro dia menang back to backnya. Back to back. Kalau dari gua ngelihat dari beberapa hasil riset ini ya. Menurut gua Inggris salah satu chances yang kuat. Mau nggak mau gitu. karena ada Nggak objektif. karena Bukan siapa? ini, Karena siapa? Kenapa? Karena pilihan Tuchel Udah menurut banyak pandit buat Tuchel, buat pilihannya Tuchel ini yang Sistem- tepat. Ini sistem yang tepat. Itu Oke, cuman gua tanya. kalau ngelihat kita yang tiap kali Iya. nonton memang anjing lah ini pilihannya gitu. Itu. Iya. Cuman ya itu bukan tanpa alasan Inggris masuk dalam list ini. Tapi kalau menurut gua sih memang yang kuat bener Portugal yang kuat karena ngelihat apa Nggak, ya? Sekalian aja gini Minpor. Sorry gue potong. Sekalian aja gini Minpor. Kan biasanya kita itu over confident tentang Inggris kan dan biasanya gagal kan. Kali ini kita nggak mau dukung. Mana tahu ya kan jadi juara. Tapi pilih gue itu nggak lolos dulu. Nggak lolos sih. Ya, cuman ya itu. Kroasia 1-1. Panama sama Masalahnya dia sampai peringkat 3. Makanya ngelihat aja nanti, makanya gue bilang kekhawatiran itu akan muncul di game lawan Panama. Kalau Put your money where your bisa mouth is. lebih, hah? Lu siapa nih? Udah nih. Tuh, Portugal juara. Tadi 50.000 buat apa?
kagak 100 cuy. Bego nih kan lagi analisa ya. Udah gak. Ini yang bikin kacau nih orang goblok satu. Jadi kalau menurut gua itu yang kencang Inggris, salah satu yang bisa dibilang dijagokan. Ya. Tapi memang yang balik lagi, kalau dari hasil analisa gua yang paling kencang itu Portugal atau Spanyol. Gitu sih. Spanyol karena kebutuhan karena pemain-pemain muda ini bisa dibilang semua yang masuk ke dalam tim Spanyol ini orang-orang yang lapar trofi. Iya, gue setuju sih. Juara Euro. Iya, ini squad juara. Ya gua ada setujunya Spanyol karena semacam strikernya aja Oyarzabal aja. Ya. Selalu nyetak gol di Iya, final. benar. Iya. Ferran Torres Dan sama. dan bisa jadi Yang terus masih main ya? Main. yang bisa menggebrak di semifinal atau quarter final ya, gue bilang Prancis. Ini juga termasuk salah satu tim yang menurut gue bahaya. Karena apa? Mbappe bukan lagi yang utama. Iya. Gitu. Dembele. Iya, Dembele, Barcola, pemain-pemain PSG ini anak-anak ini semua yang diunggulkan buat ngebawa Prancis. Iya, di situ. Jadi harapannya bahkan Pak Mbappe juga bilang, gua akan provide, bukan gua lagi yang utama. Jadi ini menarik menurut gua. Itu kenapa keluar 7 nama ini perdebatannya jadi panjang. Nanti kita lihat aja tanggal 12 Juni mulai, dan kita juga mungkin mulai minggu depan akan lebih fokus kebanyakan ngebahas Piala Dunia. Piala Dunia. Iya, dia satu lagi nih di Prancis tuh ada gelandang yang gue suka dan gue Tchouaméni. bilang TMU. Manu Kone. Manu Kone. AS Roma. Tchouaméni juga Best banget. Ya. Nah, tapi cuma ini do your magic, bikin berantem di kubu Prancis. Mulai di Piala Dunia kali ini kita poros Alan ada di siapa nih? Oh iya bagus. Poros England kita ada. Oke, Iya. oke. Oh maaf, kali ini kita poros Portugal. Mungkin gue setuju sama poros Portugal. Poros Portugal. Enggak, tapi kalau gue tetap Jepang. Gak apa-apa, poros Portugal. Nata- Poros Portugal. Analisis Jepangnya dong di Oke, analisis Jepang Nah, belum unbeaten. Oke. Iya. Oke. Sejauh mana nih kira-kira Kalau Jepang menurut gue semifinal nih. semifinal? anjir jauh amat. Lihat aja. Oke. Iya. Masalahnya blueprint dia tuh ada, dia menggambarkan Piala Dunia tuh dia juara tahun 50-an. Tapi kalian nih kurang ajar ya. 2050. Bener-bener kalian berdua ini kurang ajar. Apa? Kenapa? Ada 3 host negara, satu pun nggak kalian sebut. USA, Kanada, sama Meksiko nggak kemana, nggak Ya, lolos. terakhir Kanada jadi apa? Kanada grupnya ringan loh. Meksiko kemarin Enggak, gue yakin sih kalah. kemarin Meksiko aduh, kurang lah kalau gue bilang. Tapi beberapa Tapi USA boleh, USA boleh. USA boleh. USA boleh. USA. Pochettino ya. USA. Tapi kalau Dan Meksiko kemarin lagi dia baru masalah. menang. Somehow Pulisic di bawah Pochettino jadi monster lagi. Gila sih. Iya. Pulisic, Sergio Dance, sama siapa? Leeds dulu, McKenzie. Oh, iya. Monster. McKennie. Weston McKennie. McKennie ya, McKennie. McKennie. Timothy Weah, Florent Balogun. Iya, itu jadi gila semua sih menurut gue. Iya. Jadi mungkin akan jadi tim underdog bisa Underdog. dibilang, underdog yang bisa Iya. bikin kaget tuh Gua ya Jepang cuman sama USA. pengen lihat Bruno Fernandes Jangan dan lupa. Cristiano Ronaldo ngangkat. Guys, jangan Piala lupa Senegal ini tim terbaik. Nah, gue Senegal. baru mau nyebut. Iya. Gue berharap Senegal ngasih sesuatu yang berbeda atau tim dari Afrika. Oke. South Africa. Maroko enggak. Gue berharap ya Afro Maroko. bahkan bisa diperhitungkan. South gitu. Africa. Ya. Gue bros soalnya pelatihnya. Tapi South Africa berat, Bos. Ya, South dia Africa itu sebelum satu sama kelompok Korea. sama South Korea. Korea tim Meksiko. Meksiko. Itu agak berat. Meksiko. Yang paling gampang itu sebenarnya dari host nation itu Kanada. Inggris juga gampang. Ya Inggris oke lah. terakhir sebelum closing underdog yang kan 2022 Ya. Oke, menarik nih. Oh, Oke. Kalian yang USA Gua yang paling Oke. tepat dari gua. aja habis itu closing. Oke, kalau dari gua Senegal sih. Senegal. Bang Pet. Swedia. Wow, Graham Potter. Dan populer juga gila nih emang Patrick nih. Kalau gue mantap. Lo kalau nanti tiba-tiba Swedia, Nah. gua akan balik lagi ngomong, gua kata apa? Oke. Ini keluar dari mulut orang yang bilang MU juara Liga Inggris. Ya. Kalau Norway nggak bisa dibilang underdog ya? Nggak bisa. Nggak ya? enggak lah. Tapi karena dia baru lolos bisa juga. Enggak sih, gue bilang Uruguay aja lah underdog. Uruguay kok underdog sih? Senegal. Masuk nggak Uruguay underdog? Masuk. Atau lebih Norwegia Kan sejak underdog? 2010. Coba Uruguay nggak mereka pernah juga di- komen aja ya. Ya komen Ya, ya, dari ya. bawah. Lu Oh, punya apa? gue Senegal sama Jepang deh tetap. Senegal. Nih. Senegal Jepang. Jepang. Uruguay Senegal gue. Uruguay. Gue Senegal Jepang.
Nih, Ya, lu komen dah di bawah. Inggris, Menurut lu Inggris, siapa underdog, Inggris underdog. siapa juara, siapa underdog? Iya, bener. Inggris tuh underdog, bulldog. Tuchel. Solid lu. Maguire. Oke, udah. Tuh udah dikode dari belakang tuh. Oke. Udah merah. Oke, itu aja dari kita pembahasannya. Ditunggu di episode-episode berikutnya kita akan lebih fokus bahas Piala Dunia. Oke. Dan jangan lupa mulai hari ini, mulai jam 11 malam ini berubah menjadi Poros Portugal. Wih. Gue Patrick SK Sokar. Raymond Paraeng. dan ada Minpar dan juga yang baru menyelamatkan Liga Inggris, kameraman Arsenal. Congratulations. Dan ini Poros Halang. Poros Portugal. Poros Portugal. Oke. Bye. Bye. Semangat Portugal.